Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang siswa-siswi SMP Negeri 1 Minggir. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelumnya, saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia mengampu kelas 7. Nama saya Rizky Agus Herianto. Biasa dipanggil Rizky, seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke materi. Unit 1, mengabadikan objek di sekitar kita. Oke, nanti selama pembelajaran ini kita akan belajar mengenai pengertian, kemudian struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Kita akan bahas yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek atau hal, keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Artinya di sini seperti ini. Kalian pasti di bangku sekolah dasar pernah mendapatkan materi, atau kalian juga pernah membaca atau mendengarkan mengenai teks deskripsi tersebut. Nah, jadi maksud dari teks deskripsi di sini adalah ketika kalian membaca teks deskripsi tersebut, kalian itu seolah-olah ada di situ. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Contohnya adalah teks deskripsi mengenai Pantai Parangtritis. Di situ penulis memaparkan tentang keadaan yang ada di situ. Pasir putih, kemudian deburan ombak, kemudian banyaknya pengunjung di situ. Nah, kalian ketika membaca atau mendengarkan, kalian itu seolah-olah melihat pasirnya yang putih, kemudian deburan ombak, dan kalian di situ melihat keramaian yang ada di Pantai Parangtritis tersebut. Kemudian kalian juga merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Nah, kalian seolah-olah merasakan juga hembusan yang ada di situ. Kemudian tujuan dari teks deskripsi itu adalah menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera kalian. Misalnya bentuk, suara, rasa, kelakuan, dan gerak-gerik. Kalau tidak salah, kemarin di materi terakhir MPLS, kalian diminta untuk kunjung museum secara online. Nah, di situ kalian kan melihat tentang museum tersebut. Nah, hasil dari pengamatan kalian itu dapat kalian tuliskan menjadi sebuah teks deskripsi. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga keunikan dari teks deskripsi. Teks deskripsi dikategorikan sebagai teks dasar yang dapat melekat pada beragam jenis teks, misalnya pada teks naratif atau cerita fiksi. Ketika membaca cerpen, novel, atau drama. Sebelumnya kalian pasti pernah membaca tentang cerpen, novel, atau sebuah drama. Kalian akan menemukan teks deskripsi pada bagian-bagian tertentu teks tersebut. Bagiannya di mana? Nah, untuk memaparkan ciri fisik tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, atau benda-benda pada cerita fiksi. Artinya seperti ini. Teks deskripsi ini memiliki sebuah keunikan. Teks deskripsi ini dapat masuk di dalam sebuah teks naratif atau teks fiksi seperti itu. Ada di dalam sebuah cerpen, novel, atau drama. Nah, apa yang di dalamnya itu adalah memaparkan ciri fisik tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, di sini saya akan mencontohkannya seperti ini. Kalian pernah mendengar atau membaca tentang bawang merah dan bawang putih? Kalau sudah, di situ ada disisipi teks deskripsi. Di bagian mana? Untuk mendeskripsikan
tokoh tersebut. Bawang putih yang cantik, kemudian rambutnya terurai panjang, kemudian bawang putih tinggi. Nah, itu adalah ciri fisik dari tokoh bawang putih tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh teks deskripsi juga menggambarkan sebuah seorang tokoh seperti itu. Kemudian latar tempat. Nah, di sini maksudnya latar tempat itu juga bisa dideskripsikan. Di tengah hutan terdapat sebuah pondok kecil atau rumah kecil yang dindingnya masih menggunakan bambu. Nah, itu adalah contoh dari latar tempat, mendeskripsikan latar tempat. Kemudian kalau untuk latar waktu itu juga bisa dideskripsikan, ya kan? Di sore hari di tengah hutan, ya kan, terdengar suara jangkrik atau apa, itu adalah melatarkan suasana, latar suasana dan latar waktu. Untuk materi pertama tentang pengertian, saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke materi adalah struktur dari teks deskripsi. Apa saja yang ada di dalam teks deskripsi tersebut? Yang pertama adalah judul. Kemudian yang kedua adalah deskripsi umum. Di dalam deskripsi umum ini adalah informasi umum tentang objek yang hendak dideskripsikan. Kemudian di dalam deskripsi bagian ini ada aspek-aspek tertentu yang dideskripsikan secara rinci. Kemudian yang terakhir adalah simpulan atau penegasan ulang. Tetapi di dalam simpulan atau penegasan ulang ini hanya tambahan saja atau bersifat manasuka, yang artinya itu boleh ada dan boleh tidak. Nah, pastinya kalian penasaran, deskripsi umum ini isinya tentang apa? Kemudian deskripsi bagian ini isinya tentang apa saja? Nah, ini kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, di sini. Saya akan berikan salah satu contoh teks deskripsi. Nah, di sini adalah contoh dari teks deskripsi. Pastinya kalian penasaran, mana yang dikatakan judul? Kemudian mana yang di bagian deskripsi umum itu di bagian mana saja? Deskripsi bagian itu di mana saja, kemudian simpulan atau penegasan ulangnya itu di mana saja. Nah, kita akan cari sama-sama. Di sini pastinya kalian sudah tahu judulnya apa. Berarti kita sudah mengetahui satu struktur sudah kita ketemukan, yaitu adalah judul. Judulnya adalah kipas angin di kamarku. Seperti itu. Kemudian kita akan cari yang kedua, apa itu? Deskripsi umum. Kira-kira di mana deskripsi umumnya itu? Kita lihat sama-sama. Nah, deskripsi umumnya itu terletak di bagian sini. Salah satu benda berharga di kamarku adalah kipas angin tua yang selalu setia menemaniku. Tidak dapat kubayangkan bagaimana suasana kamarku tanpa kipas angin tua yang selalu menderu-deru. Yang perlu kalian ingat, di bagian deskripsi umum tadi pengertiannya apa? Saya ulangi, di bagian deskripsi umum itu adalah informasi umum tentang objek yang hendak dideskripsikan. Artinya di sini kipas angin ini adalah yang nantinya akan kita bahas atau kita deskripsikan, kipas angin tua seperti itu. Nah, deskripsi umumnya ini adalah memaparkan secara umum tentang kipas angin tua yang merupakan benda berharga seperti itu. Kemudian kita cari yang kedua, deskripsi bagian. Pengertiannya tadi apa deskripsi bagian? Aspek-aspek tertentu yang dideskripsikan secara rinci. Artinya seperti ini. Deskripsi umumnya tadi kan kipas angin yang akan dideskripsikan. Nah, di bagian deskripsi bagian ini akan menjelaskan detail-detail secara rinci mengenai kipas angin yang ada di kamarnya atau kipas angin tua. Seperti itu. Nah, di sini deskripsi bagiannya adalah mendeskripsikan kondisi kipas angin yang tua berdasarkan aspek-aspek. Aspek-aspeknya mana?
umurnya sudah 10 tahun. Kemudian warnanya telah pudar menjadi hijau kecoklatan. Mengeluarkan suara tidak enak. Alat putarnya sudah tidak berfungsi. Hanya satu kecepatan saja dan membutuhkan perbaikan. Nah, di sini adalah aspek-aspek atau ciri-ciri dari kipas angin tua tersebut. Kemudian di penegasan ulangnya. Tadi yang perlu kalian ingat, di penegasan ulang itu boleh ada, boleh tidak. Boleh tidak. Tapi di dalam sebuah teks deskripsi ini ada. Di bagian mana? Berharap segera dibelikan kipas angin yang baru. Di bagian ini. Nah, ini adalah teks struktur dari penegasan ulang. Seperti itu. Jadi di dalam teks deskripsi ini lengkap ya strukturnya. Ada judul, kemudian ini adalah deskripsi umum, kemudian di bagian ini paragraf kedua ini adalah deskripsi bagian. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke, nah di sini keunikannya. Tadi kan kita membahas tentang keunikan juga. Saya jelaskan tentang keunikannya juga. Nah, kita akan bahas di sini keunikannya. Deskripsi fisik tokoh. Nah, jadi seperti ini. Perempuan itu terhuyung-huyung. Lalu sesaat kemudian jatuh tersungkur. Seperti telah memunggah beban berat dari pundaknya. Dia tak sadarkan diri. Tergolek dalam semak belukar rimba raya yang lebat. Dia seolah lelap tertidur. Kelihatannya kumuh. Pakaian yang robek-robek, rambut yang acak-acakan, dan tubuh yang tergores-gores. Perempuan itu menyiratkan kecantikan yang perkasa. Telapak kakinya yang merah jambu pecah-pecah. Di sana-sini berdarah. Kuku-kuku, jari kaki, dan tangannya yang memanjang tentunya dapat dihentikan pertumbuhannya. Dia juga tidak berhasil menyembunyikan tubuhnya yang indah, bahkan ketika tubuh itu tak sempat lagi dirawat. Setiap langkah dalam setiap saat bagiannya merupakan waktu yang sangat menentukan jalan hidupnya. Nah, di sini keunikannya di mana dia di dalam paragraf ini mendeskripsikan fisik dari tokoh tersebut. Yang mana? Kelihatan kumuh, kemudian mana lagi? Pakaian yang robek-robek, rambut yang acak-acakan, tubuh yang tergores-gores. Nah, ini adalah mendeskripsikan tentang mana? Perempuan yang ini. Ini adalah deskripsi umumnya. Kemudian deskripsi bagiannya mana? Di sini kelihatan kumuh, robek-robek, rambut yang acak-acak, seperti itu. Kemudian deskripsi latar tempat. Nah, di sini di matanya kota Alexander sore itu tampak begitu memesona. Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah-olah menyapu atap-atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Sembarut cahaya kuning terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Nah, kira-kira ketika kalian membaca ini, kalian seolah-olah di situ atau tidak? Kalian merasakan tidak di situ? Kalau kalian merasakan keindahan kota Alexander di sore hari yang cahaya mataharinya yang kuning keemasan, kalian bisa membayangkan di situ bagaimana cahaya kuning yang keemasan. Kemudian kalian juga bisa melihat di situ kendaraan yang lalu lalang di jalan. Kalian bisa membayangkan di situ. Nah, di dalam pengertiannya tadi kan seolah-olah pembaca itu mendengar dan melihat. Nah, kalian bisa melihat di situ cahaya yang kuning kemudian lalu lalang kendaraan, pasti kalian bisa melihatnya di situ, bisa merasakan. Walaupun kalian di rumah, kalian membaca itu, kalian seolah-olah berada di situ, di kota Alexander
sore hari. Kemudian keunikan yang selanjutnya adalah deskripsi suasana. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang berduduk berderetan di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang agak penting, hari pertama masuk SD. Suasananya di sini apa kira-kira yang dirasakan? Suasananya adalah kegembiraan karena dia bisa masuk sekolah pertama dan diantarkan oleh ayahnya. Jadi di sini suasana, deskripsi suasana yang digambarkan adalah suasana bahagia. Nah, di sini yang terakhir adalah deskripsi benda. Bahasa yang asing dan irama yang aneh dari negeri-negeri yang jauh kemerosok. Timbul tenggelam, menguing dari radio kuno yang tutup belakangnya tak tahu sudah minggat kemana. Sehingga tampak rangka kabel berkelok-kelok semual-mualnya di antara tabung-tabung berdebu, lalu secara ajaib mengeluarkan bunyi, bahkan musik, bahkan orang berkata. Nah, jadi di sini mendeskripsikan tentang apa kira-kira? Radio yang tua. Itu. Di atas tombol file tune ada tulisan feel dari bahan berkilau. Lalu ada jejak tulisan lip di sampingnya. Menandakan radio itu mengalami masa-masa yang jaya sekaligus perjuangan yang sulit. Ujung antenanya dililit kawat kuning yang diulur menunjuk ke belakang rumah. Lalu ditautkan ke kawat kandang bebek. Tentu dimaksudkan agar dapat menerima siaran radio yang lebih jelas. Nah, tanpa kalian melihat radio tersebut, kalian membaca ini, kalian pasti bisa membayangkan radio itu adalah radio yang tua. Seperti itu. Karena di mana yang mendeskripsikan radio tuanya? Ini di sini. Suaranya yang kemerosok, timbul tenggelam, tutup belakangnya tak tahu sudah kemana. Berarti kan ini adalah radio yang sudah tidak terawat atau radio yang sudah tua. Itu adalah salah satu contoh keunikan. Nah, keunikannya tadi kan saya ulangi, tes deskripsi ini dapat disisipkan di mana saja tadi? Cerpen, novel, dan drama. Nah, contohnya ini, deskripsi suasana ini. Nah, ini adalah sebuah contoh cerpen. Tetapi di dalam cerpen tersebut disisipi teks deskripsi ini. Deskripsi apa? Deskripsi suasana. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh salah satu contoh keunikan. Ya, pasti nanti kalian bisa cari-cari sendiri di cerpen, di novel, di drama, bahkan di sebuah film yang kalian lihat, itu pasti ada teks deskripsinya. Menggambarkan sebuah tokoh, menggambarkan sebuah latar suasana, deskripsi benda, deskripsi waktu, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah menelaah tentang struktur isinya. Ini kamar tidur. Nah, nanti kita akan melihat mana judulnya. Ini adalah judulnya. Kemudian, mana deskripsi umumnya? Kira-kira di mana deskripsi umumnya? Deskripsi umumnya ada di sini. Ini adalah deskripsi umum. Nah, deskripsi umum tadi kan pengertiannya apa? Menggambarkan definisi umumnya yang hendak dideskripsikan. Yang akan dideskripsikan apa? Kamar yang hanya ukuran seluas 2 kali 3 meter. Seperti itu. Kemudian bagian
deskripsi bagiannya di mana? Di sini. Dari paragraf ini, ya kan? Ini adalah deskripsi bagian, mendeskripsikan tentang kamar yang hanya seluas 2 kali 3 meter. Apa saja di dalam di situ? Nah, di bawah nih ada ini. Di sebelah kiri pintu tergantung sebuah penggalan dan sebuah cermin yang bertuliskan Anda manis Nona. Di bawahnya merapat sebuah meja belajar. Nah, jadi di kamar yang seluas 2 kali 3 meter ini ada apa tadi? Ada cermin dan ada meja belajar yang diberi alas kertas bunga-bunga merah jambu dan dilapisi lagi dengan plastik bening. Nah, kemudian kalian nanti bisa cari lagi. Kira-kira apa saja yang ada di kamar tersebut? Nah, contohnya ini. Mana? Nah, ini. Ada jam beker warna pink. Kemudian di situ juga ada alat-alat tulis dominan pink. Nah, ini adalah deskripsi apa tadi? Bagian. Deskripsi bagian itu tujuannya untuk apa? Mendeskripsikan secara detail deskripsi umum seperti itu. Kira-kira simpulan atau penegasan ulangnya ada tidak di dalam sebuah teks deskripsi ini? Kira-kira ada nggak? Ada di paragraf terakhir ini. Nih. Semua orang yang pernah masuk ruangan ini akan berkomentar bahwa di ruangan yang unik ini pernah ditemui. Paham? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur ini. Nah, ini tadi yang kita bahas sama-sama, ya kan? Deskripsi umumnya di mana? Nih, mendeskripsikan tentang objek yang dideskripsikannya. Apa tadi? Kamar yang berukuran berapa? 2 kali 3. Nih, yang akan dideskripsikan. Kemudian di deskripsi bagian itu kan tadi apa yang saya jelaskan? Deskripsi bagian ini menjelaskan tentang secara detail deskripsi umum. Apa saja yang ada di situ? Nah, ini digambarkan di sisi barat ada pintu, ada penanggalan atau tanggalan dan cermin. Kemudian di bawah cermin itu ada apa saja? Meja lengkap, alas meja dan semua benda yang ada di atas meja. Meja secara lengkap ada vas bunga, tip recorded, mesin ketik, jam beker dan kertas dan sebagainya. Nah, itu kemudian di benda dalam kamar tidur apa saja? Di situ ada warna cat tembok, tempat tidur, selimut dan guling yang semuanya berwarna pink. Kemudian di benda di tempat tidur, tadi kan ini di kamar tidur. Kalau yang di tempat tidur itu ada benda-benda yang ada di pojokan tempat tidur. Meja di samping tempat tidur lengkap dengan benda di atasnya. Seperti itu. Komentarnya ada di paragraf terakhir. Komentar tentang keunikan kamar tidur yang ukuran 2 kali 3. Nah, ini adalah materi terakhir. Materi terakhir kita adalah menelaah ciri bahasa atau unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek atau suasana. Teks deskripsi sangat dominan menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek, benda, orang, tempat, dan tumbuhan atau suasana. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu benda yang diikutinya sehingga menjadi lebih spesifik atau lebih khusus. Berikut ini adalah beberapa contoh kata sifat yang terdapat pada teks deskripsi yang berjudul kamar tidur yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira
Mana kata sifatnya? Menarik. Nah, ada suatu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Kemudian kata sifat yang kedua mana? Nyaman. Kemudian kata sifat yang ketiga mana? Cantik. Dan pink. Nah, kemudian ada juga kata sifat mana lagi yang kalian temukan kira-kira? Rapi. Ya kan? Dan yang terakhir adalah unik. Nah, yang saya garis bawah ini atau yang bercetak tebal, cetak miring ini adalah kata-kata sifat yang ada di dalam teks deskripsi kamar tidur. Kata-kata yang ditulis dengan huruf miring atau di atas adalah kata-kata sifat, yaitu menarik, nyaman, cantik, rapi, dan unik. Kata-kata tersebut menjelaskan kata benda yang mengikutinya. Kata benda yang mengikutinya mana? Kira-kira kata bendanya. Ini ruangan. Nah, kemudian diikuti ini. Menarik. Ya kan? Kemudian yang mana ini? Kata bendanya kira-kira. Dari yang rapi ini. Boneka. Itu kemudian kan objek kemudian diikuti. Ya kan? Nah, diikutinya mana ini? Boneka tersusun rapi. Paham? Dan kalau yang 5 ini yang perhatikan. Kalian poin kelima ini. Semua orang yang pernah masuk ruangan ini akan berkomentar bahwa ini ruangan unik yang pernah ditemui. Kira-kira kata bendanya mana? Kata bendanya mana? Ruangan. Ya kan? Kemudian diikuti kata sifat. Kata sifat yang mengikuti mana? Unik ini. Paham? Kalau dijelaskan seperti ini, mungkin kalian bingung. Tapi nanti ketika praktek, kalian pasti bisa. Oke? Kemudian, kira-kira ciri bahasa yang kedua apa? Menggunakan kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Teks deskripsi juga didominasi oleh penggunaan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan perilaku dari objek yang diamati. Yang perlu harus kalian bawahi adalah perilaku. Kalian tahu perilaku? Tingkah laku. Kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan kegiatan. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Subjek yang sedang melakukan kegiatan. Ya kan? Berikut ini adalah beberapa contoh kata kerja. Kita cari. Mana kira-kira yang menunjukkan aksi? Membuka. Ya kan? Kemudian mana? Mengeluarkan. Subjeknya mana anak-anak? Subjeknya adalah bunga. Nah, ini kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan kegiatan. Nah, berarti bunganya ini sedang melakukan apa? Membuka. Dan bunganya tadi ini sedang apa? Melakukan apa? Mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Seperti itu. Kemudian, pucuk bunga melati putih sedang mengeluarkan aroma harum meskipun belum menjadi bunga. Kira-kira mana kata kerja aksinya? Diperhatikan. Mana? Mengeluarkan. Subjeknya mana? Bunga melati putih. Seperti itu. Kemudian di matanya kotak Alexander sore itu tampak begitu mempesona. Cahaya mataharinya yang kuning kemasan seolah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara, dan kendaraan-kendaraan yang sedang berlalu lalang. Mana kata kerja aksi? Menyepuh ini, ya. Ini. Kemudian sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku memeluk. Ini kan sebuah melakukan kegiatan toh, aksi kok. Memeluk siapa?
pundak yang ada di lengan saya. Nah, ini filisium ini jangan diartikan sebagai kata kerja aksi ya. Filisium ini adalah kalau ini yang perlu kalian pahami. Ketika bahasa Inggris diserap bahasa Indonesia, itu penulisannya juga harus berbeda. Harus digunakan kata miring. Itu karena bahasa Inggris diserap oleh bahasa Indonesia. Berarti filisium ini bukan termasuk kata kerja aksi, ya. Jangan bingung seperti itu. Nah, subjeknya mana kira-kira? Nih, ya kan? Ayah itu sedang melakukan apa? Kegiatannya memeluk. Itu. Udah kan? Udah. Nah, selanjutnya memanfaatkan majas. Jadi, di dalam teks deskripsi ini juga terdapat sebuah majas. Ya kan? Selain itu, teks deskripsi juga dapat dikembangkan menggunakan majas, seperti yang sering ditemukan yaitu deskripsi dalam novel. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya semakin hidup. Contohnya adalah di matanya kota Alexander tampak begitu mempesona. Cahayanya yang kuning keemasan seolah-olah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Sembarut cahaya kuning yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Kira-kira dari contoh ini kalian menemukan nggak majasnya kira-kira di mana? Majasnya di sini. Gedung-gedung ini, menara-menara ini. Seperti itu. Ya, majas kan sangat banyak sekali, majas metafora, majas sarkasme, hiperbola dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari teks deskripsi yang ada majasnya. Harusnya kan ini gedung saja bisa. Ya enggak? Menara saja juga bisa. Kendaraan saja juga bisa. Artinya apa di sini? Dilebih-lebihkan atau pemborosan kata. Menyepuh ini. Artinya menyepuh ini seperti memantulkan gitu loh. Jadi cahaya itu memantul, tersinar. Nah, itu digunakanlah majas menjadi menyepuh, menyepuh seperti itu. Paham? Kemudian ciri yang kebahasan selanjutnya adalah menggunakan piranti kohesi implisit. Aduh, apa itu kohesi implisit ya? Mari kita bahas sama-sama. Untuk mengaitkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya pada teks deskripsi, tidak digunakan konjungsi secara eksplisit. Keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lain bersifat tematik atau implisit. Keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lain tidak ditandai oleh penggunaan piranti kohesi, tetapi oleh tema atau suasana yang hendak dideskripsikan. Kalian pasti bingung, koherensi itu apa, ya kan? Tetapi kita lihat contohnya saja. Yang perlu kalian garis bawahi adalah ini saja. Ini. Tetapi oleh tema atau suasana yang hendak dideskripsikan. Kita lihat sama-sama. Ya. Di matanya kota Alexander itu tampak begitu. Cahayanya matahari. Nah, di mana ini menggunakan piranti koherensinya? Di sini. Oke? Paham? Kita lanjutkan. Keterkaitan antara kalimat ditandai dengan adanya deskripsi secara benar.
Cara urut atau sistematis artinya keterkaitan antar kalimat satu dengan kalimat lain dalam teks deskripsi ditandai juga dengan adanya deskripsi cara urut atau sistematis. Oke, untuk yang bagian D ini dan E ini mungkin kita tinggalkan dulu saja. Yang terpenting kalian sudah tahu ciri kebahasaannya ada 3 tadi. Menggunakan kata sifat, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kata majas. Seperti itu. Oke, materi ini akan keluar. Pastinya kan kalian bridging course kemarin sudah mendapatkan post test, ya kan? Nah, soal-soalnya itu saya ambilkan dari sini, materinya dari sini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini kali ini itu dapat bermanfaat bagi kalian, dan nanti ketika hari Jumat kalian itu mengikuti tesnya, itu kalian bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.